500 juta data pengguna Yahoo dicuri hacker. Hindari kasus driver palsu, Uber wajibkan driver mengambil selfie sebelum online. Convergent Ventures siap danai 3 startup lagi hingga akhir tahun ini. Berikut headline Siliconesia minggu ini. Selamat datang di Siliconesia, weekly tech news buzz untuk para pecinta tech startup di Indonesia. Informasi pertama datang dari Yahoo. Pada bulan Agustus 2016 yang lalu, seorang hacker terkenal bernama Peace menjual data 200 juta pengguna Yahoo, mulai dari alamat email, password, hingga tanggal lahir. Saat itu Yahoo menyatakan bahwa mereka telah menyadari hal tersebut, namun tidak memberikan kepastian apakah data yang dijual valid atau tidak. Selain itu, tanggal 23 September 2016, Yahoo akhirnya mengakui ada data pengguna mereka yang telah dicuri oleh hacker di akhir tahun 2014 silam. Jumlah pengguna yang datanya dicuri bahkan jauh lebih banyak dari yang dijual Peace tersebut. Menurut Managing Partner East Ventures, Wilson Cuaca, secara umum ada 3 hal yang akan diperhatikan oleh para venture capital sebelum berinvestasi pada sebuah startup. Yang pertama, tim yang kuat. Yang kedua, bisnis dengan pasar yang cukup besar, atau startupmu mempunyai target market size yang cukup besar. Dan yang terakhir, produk yang bisa berfungsi dengan baik. Berikut ini adalah 3 karakter founder startup yang berkualitas menurut Wilson Cuaca. Yang pertama, founder tersebut harus memiliki integritas pada hal-hal kecil. Karena menurut Wilson, hal pertama yang akan ia lakukan ketika bertemu seorang founder startup adalah melihat mata dan cara mereka berinteraksi. Yang kedua, tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Menurut Wilson Cuaca, penting banget bagi seorang founder untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari diri mereka sendiri. Yang ketiga, paradoks. Hal terakhir yang harus dimiliki oleh seorang founder startup adalah kemampuan untuk mempunyai 2 sikap yang sebenarnya bertentangan dalam waktu yang sama, alias paradoks. Baru-baru ini Uber meluncurkan fitur baru bernama Real Time ID Check di beberapa kota di Amerika Serikat. Fitur ini mewajibkan driver untuk mengambil selfie sebelum memulai sesi online, guna memastikan bahwa identitasnya sama dengan yang ada di database Uber. Aplikasi Uber akan meminta driver untuk mengambil selfie secara berkala sebelum menerima order. Nah, proses verifikasi ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Bila wajah driver didapati tidak sama dengan yang ada di database, akun driver tersebut akan diblokir untuk sementara waktu. Kira-kira fitur ini akan sampai ke Indonesia kapan ya? Umumnya, setelah wisuda, banyak mahasiswa yang mengalami masa dilema atau galau untuk memilih pekerjaan. Ada perusahaan bonafit di hadapan lo semua menawarkan pekerjaan dengan posisi entry level, dengan gaji yang menjanjikan. Nah, di sisi lain, ada perusahaan startup juga yang berusaha untuk menarik perhatian lo dengan menawarkan berbagai kesempatan kerja sebagai langkah pengembangan kemampuan diri. Berikut 5 alasan fresh graduate harus pilih bekerja di startup. Yang pertama, luasnya kesempatan kerja. Pada awalnya mungkin kamu akan berusaha untuk meyakinkan diri dengan gelar pendidikan yang dimiliki pantas untuk digaji sekian juta rupiah. Nah, bekerja di startup, mungkin gaji kamu bakal jauh di bawah standar yang kamu buat. Namun, perlu diperhatikan, perusahaan startup menawarkan insentif berbentuk lain untuk employees-nya. Tidak berbentuk uang, tapi keterampilan dan peluang kerja yang lebih besar. Yang kedua, akan belajar dari inovator sejati. Entrepreneur sejati biasanya didefinisikan ketika dia dihadapi dengan masalah dan inovasinya untuk menyelesaikannya. Nah, mereka ini melakukan pendekatan yang berbeda saat mencari solusi, merasa tertantang, bahkan rela menghabiskan waktunya untuk bekerja. Nah, tipikal orang-orang seperti itu yang perlu kamu dekati untuk berguru. Jika lo bekerja di perusahaan besar, kemungkinan besar seluruh kerja keras lo akan diabaikan oleh bos besar atau nggak masuk sebagai Key Performance Indicator atau KPI. Tapi kalau di startup, seluruh pekerjaan lo pasti akan diketahui meski gagal sedikit pun. Yang keempat, suasana kerjanya akan jauh lebih menyenangkan. Kalau lo kerja di startup company, lo bisa bekerja dengan style yang sangat santai. Bisa pakai celana pendek, pakai jeans, dan sendal. Itu luar biasa sih suasana kerjanya anyway. Dan yang terakhir, belajar hidup hemat. Budget startup itu umumnya tidak banyak, artinya lo harus hidup super hemat. Seluruh penghematan ekstra ini lambat laun akan mempengaruhi gaya hidup lo. Sebab
lo akan menemukan cara baru untuk menjaga bisnis tetap berjalan tanpa harus membakar uang perusahaan. Dan berikut berita terakhir di Siliconasia. Pada bulan Juni 2016 lalu, Convergence Ventures menggagas acara pertemuan antara investor Tiongkok dengan beberapa pelaku startup di Indonesia. Acara yang diinisiasi Venture Capital yang dipimpin oleh Adrian Lee dan Donald Wiharja ini mengundang investor Tiongkok untuk datang dan berinvestasi di Indonesia. Nah, di akhir tahun 2016 ini, Convergence Ventures berencana untuk mendanai 3 startup lokal. Selain memberikan investasi kepada 3 startup lokal, dalam waktu dekat Convergence Ventures juga akan menambah tim. Di antaranya, business development, operation, dan investment untuk mendukung portfolio perusahaan. Sekian Siliconasia minggu ini. Jangan lupa kunjungi appscoast.id untuk mendapatkan informasi segar dan menarik mengenai dunia startup di Indonesia dan Southeast Asia. Saya Arif Fajar Saputra. Sampai jumpa minggu